Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains, dan Bapak Samuel Agustianto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai cloning pada hewan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Novi Suci Puspasari, sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, Ratih Lestari Suherman sebagai pemateri kedua, dan Melania Ernanda sebagai pemateri ketiga. Adapun konten materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama mengenai perkembangan teknologi cloning dunia, yang kedua teknologi cloning pada hewan, yang ketiga masa depan cloning dan implikasinya bagi manusia. Pembahasan yang pertama mengenai perkembangan teknologi cloning dunia. Cloning berasal dari kata Yunani kuno, yaitu klone, yang berarti ranting, stek, tunas, atau cangkokan. Dalam bahasa Inggris, klone atau klona digunakan untuk menyebut sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual. Jadi, cloning merupakan langkah penggandaan keturunan tanpa melakukan fertilisasi atau pembuatan tiruan yang sama persis, dengan cara mengambil sel dari induk, sehingga didapat keturunan yang mempunyai jumlah gen dan fenotip yang sama dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Kemudian istilah klone atau klona pertama kali diusulkan oleh Herbert Weber pada tahun 1903 yang mengatakan bahwa cloning dapat dilakukan dengan transfer gen, transfer embrio, dan transfer induk. Selanjutnya, cloning hewan. Cloning hewan merupakan proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan sel induknya. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat yang sama persis dari induknya. Selanjutnya, teknologi cloning. Teknologi cloning merupakan suatu cara reproduksi yang menggunakan teknik tingkat tinggi dengan rekayasa genetika untuk menciptakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Teknik reproduksi ini menjadi terkenal sejak tahun 1996 karena keberhasilan Dr. Ian Wilmut, seorang ilmuwan Skotlandia yang suka melakukan cloning pada domba yang dikenal dengan Dolly. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan atau sejarah cloning. Dr. Ian Wilmut, seorang ilmuwan Skotlandia, pada tanggal 23 Februari tahun 1996, Ian Wilmut membuktikan bahwa cloning dapat dilakukan pada hewan mamalia dewasa, yaitu domba, atau disebut dengan domba Dolly. Yang pertama, cloning hewan telah muncul sejak awal tahun 1900. Tetapi, contoh hewan cloning baru dapat dihasilkan lewat penelitian Wilmut pada tahun 1996, dan untuk pertama kali membuktikan bahwa cloning dapat dilakukan pada hewan mamalia dewasa. Kemudian, Wilmut juga menguraikan keberhasilannya mengenai cloning domba dalam buku The Second Creation: The Age of Biological Control. Kemudian, cloning pada hewan dimulai ketika para pakar biologi, yaitu Briggs dan King, pada tahun 1952 berhasil membuat klon katak melalui teknik transplanting genetik material dari suatu sel embrional katak ke dalam sel telur katak yang telah diambil intinya. Kemudian pada tahun 1962, Gurdon melakukan transplantasi nukleus sel usus katak yang telah mengalami diferensiasi ke dalam sel telur katak yang telah diambil intinya. Proses transplantasi di sini proses mengambil sel, jaringan, atau organ yang disebut dengan graft dari satu individu dan menempatkannya pada individu yang berbeda.
Kemudian, pada tahun 1967, Mintz berhasil melakukan transplantasi sel somatik embrional pada stadium blastula dan morula ke dalam rahim seekor tikus, sehingga dihasilkan pontikus. Kemudian, sampai saat ini, telah banyak peneliti yang melaporkan keberhasilannya membuat hewan klon yang dihasilkan dari teknik transplantasi inti sel somatik. Beberapa di antaranya sapi jantan yang bernama Gene yang berhasil dikloning. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ratih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu cloning pada hewan. Apa itu cloning pada hewan? Cloning hewan merupakan suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya, dan secara genetik membentuk individu baru yang identik sama. Artinya, hewan cloning adalah duplikat yang persis sama, baik dari segi sifat dan penampilannya, sama dengan induknya karena adanya kesamaan DNA. Jadi, cloning pada hewan ini itu mengambil sel yang akan dikloningnya itu dari induknya. Kemudian, sel yang dikloning ini nantinya ketika sudah jadi akan sama persis sama induknya yang tadi diambil selnya. Secara umum, cloning dapat dilakukan dengan teknik embryo splitting, blastomer dispersal, dan nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Yang pertama, embryo splitting. Pada teknik ini, kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dibelah menjadi dua, yang kemudian menghasilkan dua embrio identik. Nah, cara ini sering terjadi secara alamiah, yaitu dalam proses yang menghasilkan kembar identik. Yang kedua, blastomer dispersal. Teknik ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit, yaitu sel-sel awal membentuk bola yang berisi cairan. Yang ketiga, nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer atau sering disingkat dengan SCNT. Pada teknik ini dibutuhkan dua sel, yaitu sel donor dan sel telur. Teknik ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, penyediaan ovum yang sudah matang. Yang kedua, pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum. Yang ketiga, transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum enuklease. Yang keempat, aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik. Yang kelima, kultur embrio in vitro. Dan yang keenam, transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Proses enuklease sel telur dapat dilakukan secara mekanik dengan menggunakan teknik mikromanipulasi. Sedangkan proses introduksi sel donor dapat dilakukan dengan teknik mikroinjeksi. Sementara itu, sel donor dan sel penerima transfer nukleus difusikan oleh getaran listrik tunggal secara langsung melalui elektroda tipe jarum. Teknik-teknik yang diperlukan untuk menyempurnakan tahapan-tahapan ini agak berbeda antar spesies. Demikian halnya dengan efisiensi setiap tahap juga bervariasi pada spesies hewan. Teknik SCNT ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian cloning hewan. Aplikasi dari teknik SCNT ini adalah pada penelitian cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Pada cloning reproduktif, setelah sel klon mengalami pembelahan hingga tahap blastosit, embrio selanjutnya ditransfer ke induk resipien untuk dilahirkan secara normal. Sedangkan pada cloning terapeutik, setelah embrio mencapai tahapan blastosit, embrio dikultur secara in vitro dan medium spesifik untuk didiferensiasikan menjadi berbagai jenis sel untuk kegunaan terapeutik. Manipulasi kondisi kultur dengan menggunakan medium selektif merupakan metode standar untuk seleksi organisme. Selanjutnya yaitu cloning pada katak. Untuk tahapan cloning pada katak, yang pertama yaitu sepotong jaringan kulit diambil dari seekor katak. Kemudian, sel-sel dari jaringan itu dibiakkan. Setelah dibiakkan, inti salah satu sel itu ditransplantasikan ke sel telur penerima. Dalam keadaan inti sel telur ini sudah dikeluarkan. Untuk selanjutnya, telur itu berkembang menjadi embrio. Setelah berkembang menjadi embrio, sel-sel embrio dipisah-pisahkan.
Nah, kemudian inti sebuah sel embrio ditransplantasikan ke dalam sel telur penerima lainnya. Kemudian telur itu akan berkembang menjadi suatu klon katak semula. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu si jaringan kulit diambil dari seekor katak, kemudian dibiakan untuk yang tahapan kedua. Setelah dibiakan itu dimasukkan ke dalam inti sel telur, nah yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 berkembang menjadi embrio. Setelah berkembang menjadi embrio dipisah-pisahkan, yang nomor 5. Nah, setelah dipisah-pisahkan, kemudian sel embrio ditransplantasikan ke dalam sel telur penerima lainnya. Nah, kemudian setelah itu akan berkembang menjadi klon katak yang semula. Bisa dilihat si kataknya itu identik dari induk yang tadi diambil jaringan kulitnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai cloning domba. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan domba Dolly, yaitu domba pertama yang berhasil dikloning oleh Ian Walmut. Lalu bagaimana tahapan cloning domba tersebut? Nah, bisa dilihat ini ada sebuah gambar tahapan mengkloning domba. Kita bisa lihat ini ada domba berwajah putih dan domba berwajah hitam. Nah, tahapan pertama yaitu kita mengambil sel somatis atau sel tubuh dari bagian manapun di tubuh sel domba berwajah putih, yaitu intinya nukleus. Kemudian setelah itu kita mengambil sel opum dari tubuh si domba berwajah hitam. Kemudian setelah itu nukleus atau inti tadi yang sudah diambil dari si domba berwajah putih dimasukkan ke dalam sel opum dari si domba berwajah hitam. Kemudian difusikan dengan bantuan aliran listrik untuk merangsang pertumbuhan sel itu di dalam cawan atau media, sehingga mereka bersatu dan tumbuh menjadi embrio sampai tahap blastula. Setelah tahap blastula, kemudian si embrio ini akan disuntikkan kembali ke dalam domba yang lainnya atau ibu angkat atau ke dalam domba yang berwajah hitam tadi. Nah, setelah itu akan tumbuh seperti biasanya dan lahirlah si domba dengan berwajah putih, yaitu sama dengan tadi domba yang menansferkan atau memberi sel inti untuk si sel opumnya. Jadi domba yang dilahirkan ini tidak akan sama dengan si domba yang merupakan ibu angkat atau yang mendonorkan sel opumnya, tapi dia akan lebih mirip atau akan identik dengan si domba berwajah putih. Nah, untuk selanjutnya ini juga sama, merupakan tahapan yang dari tadi, dan ini adalah domba Dolly yang pertama kali berhasil dikloning oleh Ian Walmut. Nah, dari percobaan Ian Walmut ini yang menghasilkan domba Dolly, ia telah menggunakan 434 opum, tapi 257 dari semuanya gagal berfusi dengan sel donornya. Ia berhasil mengklon 227 dan hanya 29 embrio yang terbentuk. Selanjutnya, yang mampu bertahan beberapa saat di dalam rahim hanya 13 ekor. Dari semua itu hanya 3 yang bertahan sebelum kelahiran, dan akhirnya hanya ada 1 yang lahir sebagai individu baru, yaitu si Dolly. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan masa depan cloning dan implikasinya bagi manusia. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning. 1. Spesies.
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan cloning adalah spesies. Sampai saat ini, hewan cloning yang berhasil diproduksi jumlahnya cukup banyak. Di antaranya adalah domba, sapi, kambing, kelinci, kucing, dan mencit. Yang kedua ada tipe sel donor inti. 3. Modifikasi genetik. 4. Opum resipien. 5. Pelakuan terhadap sel donor sebelum transfer inti. 6. Teknik transfer inti. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kebanyakan keberhasilan dalam cloning ini adalah dengan menggunakan teknik SCNT. Selanjutnya, ada faktor yang menghambat keberhasilan cloning. Yang pertama, kesalahan pada saat pemrograman material genetik reprogramming dari sel donor. Nah, pada saat sel donor mengalami kesalahan dalam siklus sel donor, ketidaklengkapan pemrograman ulang nukleus, dan tipe sel donor yang digunakan. Nah, banyak tipe sel yang telah digunakan untuk transfer inti diantaranya adalah sel-sel kumulus dan mural granulose. Yang kedua, adanya penolakan imunologis uterus induk terhadap janin transfer dan perubahan halus dalam struktur kromatin atau ekspresi gen. Masa depan cloning. Keberhasilan cloning memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dan dapat menjadi solusi bagi beberapa masalah dunia di masa depan. Jika cloning sudah disempurnakan di masa depan, kemungkinan untuk memproduksi hewan-hewan yang hampir atau telah punah sangatlah besar. Kelebihan cloning pada hewan. Yang pertama, untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan biologi khususnya reproduksi embriologi dan diferensiasi. Yang kedua, untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Seperti telah kita ketahui, pada sapi telah dilakukan embrio transfer. Hal yang serupa tentu saja dapat juga dilakukan pada hewan ternak lain, seperti pada domba, kambing. Dalam hal ini, jika nukleus sel donornya diambil dari bibit unggul, maka anggota klonnya pun akan mempunyai sifat-sifat unggul tersebut. Sifat unggul tersebut dapat lebih meningkat lagi jika dikombinasikan dengan teknik transgenik. Dalam hal ini, ke dalam nukleus zigot dimasukkan gen yang dikehendaki sehingga anggota klonnya akan mempunyai gen tambahan yang lebih unggul. Yang ketiga, untuk tujuan diagnostik terapi. Sebagai contoh, jika sepasang suami istri diduga akan menurunkan penyakit genetika talasemia mayor, dahulu pasangan tersebut dianjurkan untuk tidak mempunyai anak. Sekarang mereka dapat dianjurkan menjalani terapi gen dengan terlebih dahulu dibuat klon pada tingkat blastomer. Jika ternyata salah satu klon blastomer tersebut mengandung kelainan gen yang menjurus ke talasemia mayor, maka dianjurkan untuk melakukan terapi gen pada blastomer yang lain sebelum dikembangkan menjadi blastosit. Contoh lain adalah mengkultur sel pokok atau stem cell in vitro membentuk organ atau jaringan yang menggantikan organ atau jaringan yang rusak. Nah, yang keempat, menolong atau menyembuhkan pasangan infertil mempunyai turunan. Yang kelima, cloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya. Yang keenam, untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. Yang ketujuh, bisa untuk menyelamatkan spesies langka yang terancam punah. Dan yang kedelapan, dapat sebagai obat alami bagi penyakit kronis guna mengganti obat kimiawi. Nah, pembahasan terakhir yaitu kelemahan cloning pada hewan. Kelemahannya yaitu 1. Proses cloning bisa saja mengalami kegagalan seperti terjadinya cacat bawaan. 2.
terjadi kekacauan, kekerabatan, dan identitas diri dari hasil cloning maupun induknya. 3. Hewan hasil cloning mudah terserang penyakit. 4. Menurunkan keanekaragaman. So, what comes in your mind when you hear the term cloning? If you're like me, then you might be thinking of the Clone Warriors from the Star Wars movie, right? Now, let me tell you that it's not only Clone Warriors, but cloning could be done for anything, such as DNA. There could be clones of DNA, there could be clones of cell, there could be even clones of this cat. In fact, the identical twins are clone of each other. That simply means clone are exactly similar things, right? Now the question is it possible to make a clone of an animal? Sounds pretty sci-fi, right? And it turns out it is possible, and it was possible because in 1996 there was an experiment by Prof. Keith Campbell and Ian Wilmot, and the experiment took place in the Roslin Institute, Scotland, and they cloned Dolly. So introducing Dolly the sheep. So why Dolly is so special? It turns out Dolly is actually a clone of a Finn Dorset E. Now, Dolly the sheep was pretty popular. Even still now, she is pretty popular because she was fertile, she can give rise to offsprings, and she was exactly same to her mother, in terms of genetic makeup. So let us try to understand that how Dolly was created. So here is the mother of Dolly, who is a Finn Dorset E. Now from Dolly's mother, scientists took the udder cells, which is the skin cells from the mammary gland. Then from a Scottish blackface E, they took the egg cells. So the Scottish blackface E work like an egg donor. Now they cultured the somatic cells from the Finn Dorset, and this somatic cell culture would be used later on. But from the Scottish blackface E egg, they took out the nucleus with the help of a pipette. And these eggs now become enucleated. So note that there would be no genetic material of Scottish blackface E in these enucleated egg. Now they use electric shock to fuse these two cell types, the somatic cell and these egg cells coming from the black-faced E. Now there would be a hybrid cell type. Notice that in this hybrid cell type, the nucleus or the genetic material would be totally similar to the somatic cell donor, that means the Finn Dorset, whereas the cytoplasmic material would be a mix-up between the two. Now these cells would ultimately form an embryo, and they would develop gradually. Now when the embryo reach a blastocyst stage, it is ready to be implanted to a surrogate mother. In this case, it is implanted to a Scottish blackface E. And when the progeny was born, surprisingly enough, the progeny was exactly similarly looking like the Finn Dorset E. And they call it the Dolly. Dolly was the name given to these newborn lamb. Now Dolly was the clone of Finn Dorset E. Let me remind you, this Finn Dorset E work like a somatic cell donor. So they are pretty much similar in terms of their genetic makeup, right? Now Dolly was fully viable when Dolly grew up like her mother. She gave rise to Bonnie. Bonnie was the progeny of Dolly, and again Bonnie was exactly similar to Dolly. And yep, so Bonnie was born out of Dolly. So Dolly was fully viable, but eventually Dolly died. Now let me tell you that cloning can bring industrial revolution. So let us talk about the plus and negative point of cloning. So let's think from the industrial point of view. So let us understand that we have a cow farm, and these cows are used for milk or meat purposes.
So let's say there is a cow which gives a very good quality of milk and very healthy, so it's a good source of meat as well. So this cow is a star of the farm. We wish that if we have multiple of these cows, then it would be really beneficial for the farm industry, right? Or the meat industry. So in theory, we can generate the clones of these star cow, and that would give us optimal quality meat and milk. Imagine how beneficial it would be for the meat industry or the dairy industry, right? But there are ethical concerns. In fact, scientists tried cloning in cows and also in pigs, keeping these things in mind. Obviously, the cloning was successful, the progeny was born, but due to some unknown reason, these progeny were more susceptible to infections and they are dying. So it was expected that they would lower the cost of farming and they would really give rise to optimum quality of meat and milk at low cost, but their maintenance was way higher. So still it's a problem. Now, while scientists were cloning cats, some dramatic came out of that. So this is a calico cat which was cloned, and her clone was genetically exactly similar, but look at her coat color. So identical DNA, but not non-identical cats. How that is possible? That means even if two organisms have exactly similar genetic makeup, they might have differences, and these differences might occur at epigenetic level beyond genes, right? So clones might not be exactly similar. Now let us imagine the problem of cloning and let us try to understand. So here is a pig population. Different colors represent different genetic makeup of these pig, though they are same species, but they could be having different gene expression profiles, and that makes them a bit different from each other. Now if you start doing cloning over a time period, there would be exact similar genetic makeup in a population. For a population, it's very bad because it causes inbreed depression or it increases the risk of genetic disease. That really questions the plus point of cloning, because it ultimately it do not create genetic diversity, or it reduce the genetic diversity, which is very bad from an evolutionary point of view. So, but there could be benefits. Think about the endangered animals. We know Royal Bengal tigers are endangered. Their numbers are very less. One-horned rhinoceros, polar bears, elephant, they're all endangered. Only few thousands of them. If we don't take care of them, if we don't conserve them, then they would be totally extinct from this earth, right? And they would be only left in the pages of books. So using cloning method, we can increase their population. So let us imagine this is a Royal Bengal tiger. We can make a clone of these Royal Bengal tiger, and that is how we can really increase their population, which is now decreasing. You know, in a small population, there are problems like genetic drift and allelic fixation, etc. So we can rescue them from that small population. But again, when the population would grow, it would be a homogeneous population of a tiger. That would create a huge problem. That would in turn increase the risk of genetic disease. So, well, this problem is pretty complicated. Even scientists tried these cloning methods to make human organs inside a pig, but that eventually did not lead to success. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan bisa dituliskan di Vclass di slot yang sudah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.